Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di channel kami. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat dan penuh rahmat. Terima kasih kepada Anda yang sudah bergabung di channel kami. Dan bagi Anda yang baru bergabung, semoga bermanfaat. Sekarang kita berada di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Klaten adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan daerah istimewa Yogyakarta. Ada yang menyebutkan bahwa nama Klaten berasal dari kata klati, yang kemudian mengalami disimilasi menjadi Klaten, yang artinya adalah buah bibir. Kabupaten Klaten mempunyai banyak destinasi wisata, terutama wisata air dan wisata sejarah. Seperti Waduk Rowo Jombor, Umbul Jolotundo, Candi Sewu, Candi Prambanan, dan masih banyak lagi yang lain. Selain itu, Klaten juga mempunyai wisata religi berupa makam para wali dan ulama penyebar agama Islam, yang selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan mancanegara. Sekarang kita akan berbagi informasi tentang makam para wali dan ulama penyebar agama Islam yang ada di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Makam Sunan Pandanaran. Makam Sunan Pandanaran berada di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Lokasinya berada di puncak Bukit Jabal Kat. Untuk mencapai lokasi makam, peziarah harus mendaki ratusan anak tangga yang cukup terjal dan panjang. Meski jalannya menanjak, perjalanan ini memberikan nuansa spiritual tersendiri bagi para peziarah. Seolah-olah mereka sedang naik secara fisik dan batin untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Pencipta. Makam Sunan Pandanaran menjadi salah satu destinasi wisata religi yang cukup terkenal di kalangan para peziarah, karena beliau merupakan salah satu wali penyebar agama Islam di daerah Tembayat pada zaman Kerajaan Demak. Dan beliau juga merupakan salah satu murid dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Makam beliau memiliki keunikan dan pesona tersendiri, yang membuatnya menjadi salah satu destinasi wisata ziarah yang populer di Jawa Tengah. Keistimewaan ini terletak pada perpaduan antara aspek sejarah, budaya, keagamaan, serta pesona alam yang mentertainya. Ada beberapa versi mengenai asal-usul Sunan Pandanaran, tetapi banyak yang sepakat bahwa beliau adalah putra dari Ki Ageng Pandanarang, Bupati pertama Semarang. Nama asli Sunan Pandanaran atau Sunan Bayat adalah Raden Hussein. Makam Sunan Gribik. Makam Sunan Gribik atau Ki Ageng Gribik berada di Dukuh Jatinom, Desa Jatinom, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten. Dikisahkan, Ki Ageng Gribik bernama asli Pangeran Pangantibagno bin Pangeran Guntur. Pangeran Guntur adalah murid dari Kanjeng Sunan Bonang, dan beliau dikenal masih keturunan dari Raja Majapahit, Brawijaya kelima. Pangeran Pangantibagno kemudian disebut sebagai Ki Ageng Gribik pertama. Putra beliau Pangeran Rangkaknyono sebagai Ki Ageng Gribik kedua. Pangeran Rangkaknyono menurunkan Pangeran Jatayu sebagai Ki Ageng Gribik ketiga. Dan Pangeran Jatayu menurunkan Pangeran Wasibagno Timur sebagai Ki Ageng Gribik keempat. Tradisi Yakowiyu di Jatinom yang ditandai dengan penyebaran kue apem ini, merupakan peninggalan dari Ki Ageng Gribik. Menurut beberapa sumber, tradisi itu dimulai sekitar masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo tahun 1613 Masehi. Oleh masyarakat, kue ini dikenal dengan nama kue apem. Saduran dari bahasa Arab afun, yang memiliki makna dan filosofi sebagai permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makam Kiai Ageng Matsyahar. Makam Kiai Ageng Matsyahar berada di Komplek Makam Gedong Gede, Dusun Kerajengan, Desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Dikisahkan, Kiai Ageng Matsyahar adalah juru mertani dari Keraton Surakarta, di mana tugasnya adalah mengupayakan agar masyarakat bisa hidup sejahtera dengan cara bertani dan berkebun, sehingga menjadi komoditas perdagangan bahan pangan di wilayah Cawas. Kiai Ageng Matsyahar adalah keturunan dari Kiai Ageng Pengging Anom atau Ki Kebo Kenongo, yang silsilahnya sampai kepada Prabu Brawijaya kelima. Terdapat upacara tradisional memule, atau memuliakan leluhur, cikal bakal,
dan Seng Baurekso atau yang menguasai wilayah, yang didoakan bersama-sama masyarakat sekitar, agar segala kesalahan beliau diampuni Tuhan, serta memohon agar hasil pertanian bisa melimpah, dan mereka serta keluarganya terhindar dari musibah dan bencana. Dan ini biasanya dilakukan setelah masa tanam padi. Makam Kiai Haji Muhammad Mansur. Makam Kiai Haji Muhammad Mansur, atau yang kerap disapa dengan panggilan Mbah Mansur, berada di Dusun Popongan, Desa Tegal Gondo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Dikisahkan, Mbah Mansur adalah anak pertama dari 3 bersaudara, dari Syekh Muhammad Abdul Hadi Girikusumo, Meranggen, Demak. Saudara-saudara beliau diantaranya adalah Mbah Sirajuddin dan Mbah Zahid. Mbah Mansur bersama kedua saudara beliau, menjadi guru Thorikoh Naqsyabandiyah. Mbah Sirajuddin dan Mbah Zahid mengembangkan Thorikoh di Girikusumo, meneruskan tugas Mbah Hadi. Sedangkan Mbah Mansur mengembangkan Thorikoh di Karesidenan Surakarta, dan menjadi pendiri pondok pesantren Popongan. Nasab Mbah Mansur sampai kepada Ki Ageng Pandanaran Sunan Bayat. Mbah Mansur bin Syekh Abdul Hadi Girikusumo, bin Syekh Muhammad Thohir Demak, bin Syekh Syodik Jago atau Mbah Jago Demak, bin Mbah Ghazali Klaten, bin Abu Wasijan Medono Pekalongan, bin Abdul Karim Paisan Batang, bin Abdul Rosyid Batang, bin Ki Ageng Pandanaran Sunan Tembayat Klaten. Di antara santri atau murid Thorikah Naqsyabandiyah Holidiyah Mbah Mansur, banyak yang masyhur atau dikenal sebagai seorang waliwoh, di antaranya Mbah Munawir Krapyak Yogyakarta, Mbah Arwani Amin Kudus, Mbah Abdul Mikroj Candisari Semarang, Mbah Umar Abdul Manan Mangkuyudan Surakarta, Mbah Rukiat Kaliwungu Kendal, Mbah Salman Dahlawi Popongan Klaten. Setelah Mbah Mansur wafat pada tahun 1955 Masehi, estafet kepemimpinan pesantren dan Thorikoh diteruskan oleh cucu beliau, Mbah Salman Dahlawi. Makam Kiai Haji Muslim Rifai Imam Puro. Makam Kiai Haji Muslim Rifai Imam Puro, atau yang biasa dipanggil Mbah Lim, berada di Desa Troso, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten. Tepatnya di komplek makam Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti atau Al-Pansa. Beliau adalah ulama karismatik, pejuang bangsa, dan pencetus jargon NKRI harga mati, Pancasila Jaya. Terkenal dengan ajaran, nguongke uong, gawe legone uong. Artinya, memanusiakan manusia dan membuat orang lain bahagia. Dikisahkan, Mbah Lim adalah pendiri Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti atau Al-Pansa pada tahun 1972 Masehi. Beliau lahir dari pasangan Raden Bakri Tepo Sumarto bin Hasan Minhaj dan Rei Mursilah. Melalui sang ibu, Mbah Lim tersambung nasabnya dengan Paku Buwono keempat, Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Meskipun Mbah Lim keturunan priyayi bangsawan Keraton Surakarta Hadiningrat, namun beliau memilih meninggalkan lingkungan keraton dan hidup dalam kesederhanaan. Sosok Mbah Lim yang sederhana, tapi tidak sederhana mata batinnya, memiliki daya linuih luar biasa. Beliau selalu dekat dengan masyarakat, hingga akhir hayat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika Anda punya informasi lain, silahkan bisa Anda tambahkan pada kolom komentar di bawah. Agar tidak ketinggalan informasi tentang makam para wali dan ulama dari kami, Anda bisa menekan tombol subscribe. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.